Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman, NIM A03203110, Prodi Agroekoteknologi kelas A 2020. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pencemaran tanah. Pengertian pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu kondisi di mana tanah tercemar di area permukaan atau bahkan bawah tanah. Pencemaran ini disebabkan karena adanya polutan atau kontaminan yang mencemari tanah. Pencemaran tanah dapat terjadi disebabkan oleh banyak faktor, tetapi umumnya disebabkan karena perbuatan manusia dan juga karena alami. Jadi ada pencemaran tanah alamiah dan ada pencemaran tanah buatan. Adanya bahan kimia yang sangat beracun dan berbahaya seperti polutan dan juga kontaminan yang menyebabkan pencemaran tanah terjadi. Pencemaran tanah ini menjadi salah satu penyebab rusaknya kesehatan manusia hingga kesehatan flora dan fauna. Bagian B, sumber pencemaran tanah. Sumber pencemaran tanah karena pencemaran tanah tidak jauh beda atau bisa dikatakan mempunyai hubungan erat dengan pencemaran udara dan pencemaran air. Maka sumber pencemaran udara dan sumber pencemaran air pada umumnya juga merupakan sumber pencemaran tanah. Sebagai contoh, gas-gas oksida karbon, oksida nitrogen, oksida belerang yang menjadi bahan pencemaran udara yang larut dalam air hujan dan turun ke tanah dapat menyebabkan terjadinya hujan asap sehingga menimbulkan terjadinya pencemaran pada tanah. Bagian C, dampak pencemaran tanah. Selain itu, pada berbagai bidang dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran tanah diantaranya yaitu yang pertama pada kesehatan. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Kromium, berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Yang kedua, pada ekosistem. Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang rakedal dapat timbul dari adanya bahan kimia yang beracun atau berbahaya, bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Selanjutnya yaitu penanganan pencemaran tanah. Ada dua cara untuk penanganan pencemaran tanah. Yang pertama, remediasi. Remediasi yaitu kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah yaitu in-situ atau on-site dan in-situ atau off-site. Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah, terdiri dari pembersihan, venting atau injeksi, dan bioremediasi. Pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu di daerah aman tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Caranya yaitu tanah tersebut disimpan di bak atau tangki yang kedap. Kemudian zat pembersih dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Selanjutnya zat pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolahan air limbah. Pembersihan off-site ini jauh lebih mahal dan rumit. Kedua, bioremediasi, yaitu proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme atau jamur bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun atau karbon dioksida dan air. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.